Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya Wajahatul Musfira Ihsan akan menjelaskan atau memberikan kesimpulan materi setelah UAS Matematika Diskrit beserta contoh soalnya. Di mana materi-materi yang akan saya sedikit jelaskan yaitu relasi rekursif, di mana jenis-jenis relasi rekursif, penyelesaian relasi rekursif dengan metode akar karakteristik dan fungsi pembangkit. Selanjutnya, konsep dasar poset, lattice, aljabar boolean, dan gerbang logika. Untuk materi yang selanjutnya, konsep dasar graf, derajat titik, penyajian dengan matriks, lintasan terpendek, algoritma Dijkstra, pohon, dan pohon rentang. Baiklah, masuk saja ke materi yang pertama, yaitu relasi rekursif. Definisi dari relasi rekursif itu yaitu suatu relasi rekursi untuk sebuah barisan AN merupakan sebuah rumus untuk menyatakan AN ke dalam satu atau lebih suku-suku sebelumnya dari barisan tersebut untuk suatu bilangan bulat non-negatif N. Selanjutnya, suatu barisan disebut solusi dari sebuah relasi rekursi jika suku-suku pada barisan tersebut memenuhi relasi rekursinya. Di sini ada jenis-jenis relasi rekursi. Untuk definisi yang kedua, suatu relasi rekursi linier homogen berderajat K dengan koefisien konstan memiliki bentuk umum, di mana bentuk umumnya yaitu AN sama dengan C1AN dikurang 1 ditambah C2AN dikurang 2 ditambah sampai CKAN dikurang K. Dengan C1, C2, sampai CK adalah bilangan real dan CK tidak sama dengan 0. Perhatikan tabel berikut. Jadi, mohon maaf di sini itu adalah tanda silang, di sini juga. Jadi teman-teman bisa lihat di tabel ini relasi rekursif jika linier, homogen, koefisien konstanta, dan cirinya 2. Itu pun seterusnya. Di sini relasi rekursinya. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal. Untuk bilangan bulat non-negatif N, apakah barisan AN sama dengan 3N, AN sama dengan 2 pangkat N, dan AN sama dengan 5 merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Jawabnya, pertama kita misalkan AN sama dengan 3N untuk bilangan bulat non-negatif N. Maka AN sama dengan 2, AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2, di mana AN sama dengan 2, 3N dikurang 1 dikurang 3N dikurang 2, maka AN sama dengan 3N, maka AN sama dengan 3N merupakan solusi bagi relasi rekursi. AN sama dengan 2, AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Untuk saran yang kedua, misalkan AN-nya sama dengan 2 pangkat N, untuk bilangan bulat non-negatif N, maka kita selesaikan dulu sehingga kita dapatkan AN-nya sama dengan 2 pangkat N. 2 pangkat N bukan merupakan 2 pangkat N itu bukan merupakan solusi bagi relasi rekursi AN sama dengan 2 AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Berarti dia bukan solusi bagi relasi rekursi tersebut. Untuk yang ketiga, misalkan AN sama dengan 5 untuk bilangan bulat non-negatif N, maka AN sama dengan 2 AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2, di mana nanti kita dapatkan AN-nya sama dengan 5. Oh, di sini ada sedikit kesalahan. Nanti bisa teman-teman cari juga. Maka nanti kita dapatkan AN sama dengan 5 itu merupakan solusi bagi relasi rekursi. AN sama dengan 2, AN dikurang 1 dikurang AN dikurang 2. Sedikit catatannya, kondisi awal A0 akan menentukan suku-suku pada barisan berikutnya. Selanjutnya, menentukan relasi rekursi linier homogen dengan koefisien konstan. Yang pertama, tentukan solusi dari relasi rekursi AN sama dengan AN dikurang 1 ditambah 2 AN dikurang 2 dengan A0 dikurang 2 dan A1 sama dengan 7. Jawabnya, bentuk persamaan karakteristik dari relasi rekursi adalah
seperti ini. Lalu pindahkan semua suku ke ruas kiri. Lalu kita pindahkan semua sukunya ke ruas kiri sehingga kita dapatkan hasilnya seperti ini. Setelah itu, karena relasi di atas memiliki derajat 2, maka bentuk polinomial derajat 2 yang bersesuaian dengan masing-masing suku dari relasi tersebut. Perhatikan setiap koefisien dan tanda tiap suku. Selanjutnya kita buatkan ke dalam supaya kita bisa mencari nilai R1, R2-nya, kita buatkan seperti ini. R pangkat 2 dikurang R dikurang 2 sama dengan 0. Persamaan di atas disebut persamaan karakteristik dan memiliki dua akar berbeda, yaitu R1-nya sama dengan 2 dan R2-nya sama dengan min 1 yang disebut akar-akar dari karakteristik atau yang disebut akar-akar karakteristik. Untuk mendapatkan solusi khusus, gunakan nilai awal yang diketahui. Mana nilai awal tadi adalah ini. Lalu bisa teman-teman lihat di sini 7 sama dengan 2C1 dikurang C2, persamaan 1 ini dan persamaan 2 dapat diselesaikan dengan metode substitusi atau eliminasi untuk mendapatkan C1 sama dengan 3 dan C2 sama dengan min 1. Jadi untuk mendapatkan C1 dan C2-nya kita eliminasikan. Sehingga solusi khusus dari relasi tersebut adalah AN sama dengan 3 dikali 2 pangkat N dikurang negatif N pangkat 1, pangkat N. Selanjutnya kita masuk ke materi Poset dan Lattice. Misalkan R adalah sebuah relasi pada himpunan S dan memenuhi ketiga sifat berikut ini. Refleksi untuk sembarang A elemen S berlaku A elemen R. Antisimetri jika A, B, B, A elemen R, maka A sama dengan B. Transitif jika A, B, B, C elemen R, maka A, C elemen R. Maka R disebut sebagai sebuah pengurutan parsial atau singkatnya relasi urut. Dalam hal ini, R dikatakan sebagai pengurutan parsial dari S. Selanjutnya, himpunan terurut parsial. Definisinya, sebuah himpunan terurut parsial atau partially ordered set atau poset adalah sebuah himpunan di mana elemen-elemennya terurut berdasarkan sebuah relasi urut. Selanjutnya kita masuk ke diagram HC. Diagram HC dari poset berhingga S adalah graf berarah di mana simpulannya adalah elemen dari S dan busurnya menghubungkan simpulan A dan B jika A, B. Secara alternatif, diagram HC dapat digambarkan secara vertikal di mana simpul A digambarkan di bawah simpul B. Jika A kecil b dan kedua simpul tersebut terhubung langsung oleh ruas garis jika A, B. Selanjutnya, supremum. Definisinya, diberikan A subhimpunan dari poset S, sebuah elemen M, elemen S disebut batas atas dari A jika untuk semua X elemen A berlaku X 4M. Lebih lanjutnya, jika sebuah batas atas dari A mendahului batas atas A lainnya, maka batas atas ini disebut supremum dari A dan dinotasikan sebagai sub A. Istilah lain supremum, batas atas terkecil. Selanjutnya, infimum. Diberikan A subhimpunan dari poset S, sebuah elemen M, elemen S disebut batas bawah dari A jika untuk semua X elemen A berlaku M4X. Lebih lanjut, jika sebuah batas bawah dari A mendahului batas bawah A lainnya, maka batas bawah ini disebut infimum dari A dan dinotasikan sebagai in A. Istilah lain infimum yaitu batas atas terbesar. Selanjutnya, lattice. Definisinya, sebuah lattice atau kisi L adalah sebuah poset di mana in A, B dan sub A, B ada untuk sembarang A, B elemen L. Dalam konteks lattice, infimum disebut mat dan supremum disebut join. Selanjutnya, pendefinian lattice secara aksiomanya. Diberikan L sebuah himpunan tidak kosong dan tertutup terhadap operasi mid dan join, maka L adalah sebuah lattice jika untuk A, B, C elemen L, ketiga aksioma berikut terpenuhi. Yang pertama A, seperti yang teman-teman lihat, yang keduanya ini, dan yang ketiganya ini absorpsi, asosiatif, komutatif. Jika lattice L juga memenuhi aksioma hukum distributif, seperti ini,
A, maka L disebut lattice distributed. Kita masuk ke contohnya. Misalkan B1, B, C merupakan himpunan bagian dari A, maka batas atas dari B1 adalah F, H, I, J, dan supremum B1. Dilihat pada gambar ini, maka batas atas dari B1-nya yaitu F, H, I, J, F, H, I, J, dan supremum B1-nya adalah F. Misalkan B2H-nya B2HI, misalkan B2-nya HI merupakan himpunan bagian dari A, maka batas bawah dari B2 adalah infimum B2-nya F, G. Berarti F, G ini adalah batas bawah dari B2-nya. Selanjutnya kita masuk ke aljabar boolean. Pada pembahasan aljabar boolean ini ada definisi aljabar boolean 2 nilai, ekspresi boolean, hukum-hukum aljabar boolean, fungsi boolean, bentuk kanonik, konversi antara bentuk kanonik. Di sini saya sedikit mengulang lagi tentang definisi aljabar boolean tersebut dan contoh soalnya. Definisi aljabar boolean. Misalkan B adalah himpunan yang didefinisikan pada dua operator biner, plus dan X, dan sebuah operator uner. Misalkan 0 dan 1 adalah dua elemen yang berbeda dari B, maka tupel ini disebut aljabar boolean jika untuk setiap A, B, C elemen B berlaku aksioma berikut. Sini ada 4 aksiomanya, yaitu identitas, A tambah 0A, A kali satunya A, komutatif, A tambah B sama dengan B tambah A kali B sama dengan B kali A. Untuk distributifnya bisa teman-teman lihat. Dan untuk komplemennya, untuk setiap A elemen B terdapat elemen unik A elemen B, sehingga A ditambah A aksen sama dengan 1, A dikali A aksen sama dengan 0. Berhubung elemen-elemen B tidak didefinisikan nilainya, kita bebas menentukan anggota-anggota B, maka terdapat banyak sekali aljabar boolean. Untuk mempunyai sebuah aljabar boolean, orang harus memperlihatkan yang pertama, elemen-elemen himpunan B, yang kedua, kaidah atau aturan operasi untuk dua operator biner dan operator uner. Yang ketiga, himpunan B bersama-sama dengan dua operator tersebut memenuhi keempat aksioma di atas. Selanjutnya, aljabar himpunan dan aljabar logika proposisi juga merupakan aljabar boolean karena memenuhi 4 aksioma di atas. Dengan kata lain, aljabar himpunan dan aljabar proposisi adalah himpunan bagian atau subset dari aljabar boolean. Pada aljabar proposisi misalnya, B berisi semua proposisi dengan NP ubah, dua elemen unik berbeda dari B adalah T dan F, operator biner U, dan operator unernya yang bisa teman lihat, semua aksioma pada definisi di atas dipenuhi. Dengan kata lain, ini adalah aljabar boolean. Kita masuk ke contohnya. Nyatakan fungsi boolean f(x, y, z) sama dengan x, y ditambah x aksen z dalam bentuk kanonik post. Penyelesaiannya, pertama kita ubah dulu f(x-nya x, y ditambah x aksen z ini, sehingga kita cari dulu persamaannya. Kita dapatkan x1 ditambah y, x ditambah z, y ditambah z. Lengkapi literal untuk setiap suku agar jumlahnya sama, di mana x aksen ditambah y sama dengan x aksen ditambah y ditambah z, z aksen, sehingga didapatkan x tambah y tambah z, x aksen ditambah y ditambah z. Jadi, f(x, y, z) sama dengan x tambah y tambah z, x tambah y aksen tambah z, x aksen tambah y tambah z, x aksen ditambah y ditambah z aksen, atau f(x, y, z)-nya sama dengan MO, M2, M4, M0, M2, M4, M5, sama dengan pi 0,2,4,5. Selanjutnya kita masuk ke gerbang logika. Gerbang logika itu adalah sebuah entitas untuk melakukan pengolahan input-input yang berupa bilangan biner. Hanya terdapat dua kode bilangan biner, yaitu angka 1 dan 0. Dengan menggunakan teori
matematika boolean sehingga dihasilkan sebuah sinyal output yang dapat digunakan untuk proses berikutnya. Pengertian gerbang logika berdasarkan Wikipedia yaitu gerbang logika atau gerbang logik adalah suatu entitas dalam elektronika dan matematika boolean yang mengubah satu atau beberapa masukan logik menjadi sebuah sinyal keluaran logik. Gerbang logika terutama diimplementasikan secara elektronis menggunakan diode atau transistor. Akan tetapi dapat pula dibangun menggunakan susunan komponen-komponen yang memanfaatkan sifat-sifat elektromagnetik, relay, cairan, optik, dan bahkan mekanik. Jenis-jenis gerbang logika yang pertama gerbang AND. Apabila semua atau salah satu input merupakan bilangan biner 0, maka output akan menjadi 0. Sedangkan jika semua input adalah bilangan biner berlogika 1, maka output akan berlogika 1. Untuk gerbang OR bisa teman baca. Untuk gerbang NOT-nya juga fungsi gerbang NOT adalah sebagai inverter. Nilai output akan berlawanan dengan input. Ada gerbang NAND, gerbang NOR, gerbang XOR, dan gerbang XNOR. Ini adalah gambar dari gerbang logika dasar yang NOT, AND, OR, simbol grafisnya, dan fungsi aljabarnya. Ini tabel kebenarannya, ini timing diagramnya. Kita masuk ke contohnya. Ini ada A, ini ada B, di mana Y sama dengan A tambah B ini. Di mana A-nya 0, 0, 1, 1, B-nya 0, 1, 0, 1, A 1, 1, 0, 0, Y 1, 1, 0, 1. Dan untuk duanya bisa teman lihat gambarnya, nanti bisa didapatkan A-nya nilai A, nilai B, nilai C, B ditambah C, dan Y. Konsep dasar, selanjutnya kita masuk ke konsep dasar teori graf. Suatu graf atau G adalah sebuah pasangan tak terurut dari F dan E, yaitu G, himpunan F, G, E. G sama dengan FE dengan F adalah himpunan simpul, E adalah himpunan sisi, yaitu pasangan dari dua simpul. Mulai saat ini dan seterusnya istilah simpul akan diganti dengan titik dan sisi akan diganti dengan garis. Penggantian istilah ini karena dalam kehidupan nyata, istilah titik dan garis lebih sering digunakan daripada istilah simpul dan sisi. Jenis-jenis graf. Berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada satu graf, maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama itu graf sederhana. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf sederhana. Yang kedua, graf tak sederhana. Graf yang mengandung ruas ganda atau gelung dinamakan graf tak sederhana. Berdasarkan jumlah simpul pada suatu graf, maka secara umum graf dapat digolongkan menjadi dua jenis. Yang pertama, graf berhingga. Graf berhingga itu adalah graf yang jumlah simpulnya n berhingga. Yang kedua, graf tak berhingga. Graf yang jumlah simpulnya n tidak berhingga, banyaknya disebut graf tak berhingga. Berdasarkan orientasi arah pada sisi, maka secara umum graf dibedakan atas dua jenis. Yang pertama, graf tak berarah. Graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Yang kedua, graf berarah. Graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Dua buah graf pada jebak 3 adalah graf berarah. Ini bisa teman-teman lihat, ini adalah graf berarah, gambar ini, dan yang ini adalah graf ganda berarah. Selanjutnya, terminologi graf. Pada terminologi graf itu ada subgraf dan komplement subgraf, subgraf yang direntang, derajat, ketetanggaan, bersisian, simpul terpencil, dan graf kosong. Operasi graf, G1 sama dengan E1, F1, G2-nya E2, F2. Gabungan G1, elemen G2 adalah graf dengan himpunan G1 gabung G2 adalah graf dengan himpunan ruas E1,
E2-nya irisan G1, G2-nya adalah graf dengan himpunan ruas E1, E2-nya. Begitupun dengan selisih G1, G2, E1 dikurang E2, selisih G2, G1, E2 dikurang E1, penjumlahan ring G1, G2-nya adalah graf dengan himpunan ruasnya ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Misalkan G adalah graf dengan barisan derajat 4, 3, 2, 1. Tentukan banyak sisi di G dan gambarkan graf G-nya. Pembahasannya, menurut lemma jabat tangan, jumlah derajat titik pada suatu graf sama dengan 2 kali banyak sisi. Diketahui bahwa jumlah derajat titik graf itu adalah 4 ditambah 3 ditambah 2 ditambah 1 sama dengan 10. Dengan demikian, banyak sisi G-nya adalah 1/2 dikali 10 sama dengan 5. Gambar graf G dapat dilihat sebagai berikut. Jadi ini adalah gambar graf G-nya. Ini A, ini B, ini C, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 1, 1, 1, 4. Tampak pada gambar di atas bahwa derajat titik A, B, C, dan D berturut-turut adalah 1, 4, 3, dan 2. Tampak pula ada 5 sisi pada graf tersebut. Derajat titik. Selanjutnya kita masuk ke derajat titik. Derajat titik atau derajat graf adalah jumlah dari derajat simpul-simpulnya. Derajat simpul adalah banyaknya ruas yang berhubungan ke simpul tersebut. Berdasarkan derajat simpul, sebuah simpul dapat disebut simpul ganjil bila derajat simpulnya merupakan bilangan ganjil. Simpul genap bila derajat simpulnya merupakan bilangan genap. Simpul bergantung bila derajat simpulnya 1. Simpul terpencil atau terasing bila derajat simpulnya adalah 0. Misalkan G sebuah graf dan F sebuah titik dalam graf G, derajat titik F dilambangkan dengan DGF atau DF. DF adalah banyaknya sisi G terkait dengan titik F. Dengan minimum G dilambangkan dengan ini, bisa teman lihat didefinisikan sebagai ini. Derajat minimum G dilambangkan dengan ini didefinisikan sebagai ini. Dalam menentukan derajat titik pada graf, maka setiap sisi graf dihitung 2 kali sehingga jumlah derajat semua titik graf sama dengan 2 kali banyaknya sisi graf. Kita masuk ke contohnya. Tentukan derajat tiap-tiap titik dalam graf pada gambar di bawah ini. Jadi kita akan menentukan derajat tiap-tiap titik dalam graf pada gambar tersebut. Penyelesaiannya, dari gambar tersebut terdapatkan df1-nya 4 karena garis yang berhubungan dengan f1 adalah E2, E3, dan log E1 yang dihitung 2 kali. F2-nya 2 karena garis yang berhubungan dengan F2 adalah E2 dan E3. F3-nya sama dengan df4 sama dengan 1 karena garis yang berhubungan dengan F3 dan F5 adalah E4. D4-nya 2 karena garis yang berhubungan dengan F1 adalah log E5 yang dihitung 2 kali. df6-nya 0 karena tidak ada garis yang berhubungan dengan F6. Dan derajat total dari graf tersebut adalah I sama dengan 1 sampai 6 df1-nya, maka kita dapatkan 10. Jadi total derajatnya adalah 10. Selanjutnya kita masuk ke matriks penyajian graf. Misalnya disajikan graf G dalam matriks ruas B ukuran M kali 2, maka setiap baris matriks menyatakan ruas. Misalnya baris 4, 7 menyatakan ada ruas menghubungkan simpul 4 dan 7. Matriks adjensi dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan vertex tanpa ruas sejajar adalah matriks A berukuran N kali N yang bersifat adjensinya 1 bila ada ruas F1 dan Fj, 0 bila dalam hal lain. Matriks adjensinya merupakan matriks simetri. Untuk graf dengan ruas sejajar, matriks adjensinya didefinisikan sebagai berikut. P bila ada P buah ruas menghubungkan F1, Fj di mana P-nya besar dari 0, untuk 0 bila dalam hal lain. Selanjutnya, matriks insidens dari graf G yaitu matriks yang menghubungkan vertex dengan edge tanpa self loop. Didefinisikan sebagai matriks M berukuran N dikali M sebagai berikut. 1 bila ada ruas edge berukuran di simpul F1, 0 dalam hal lain.
Ini adalah contohnya. Dari contoh ini matriks luas F1-nya dan F2 P1. Nah, nanti kita dapatkan dari sini. Maka nanti bisa kita dapatkan 1, 2, 1, 3, 1, 4, 1, 5, 2, 3, 3, 4, 3, 5, F dan F5-nya. Selanjutnya kita masuk ke lintasan terpendek. Lintasan terpendek atau shortest span yaitu graf berbobot. Lintasan terpendek, lintasan yang memiliki total bobot minimum. Contoh aplikasi menentukan jarak terpendek atau waktu tempuh tersingkat atau ongkos termurah antara dua buah kota. Menentukan waktu tersingkat pengiriman pesan antara dua buah terminal pada jaringan komputer. Terdapat beberapa jenis persoalan lintasan terpendek, antara lain, yang pertama, lintasan terpendek antara dua buah simpul tertentu. Yang kedua, lintasan terpendek antara semua pasangan simpul. Yang ketiga, lintasan terpendek dari simpul tertentu ke semua simpul yang lain. Yang keempat, lintasan terpendek antara dua buah simpul yang melalui beberapa simpul tertentu. Di dalam kuliah ini, kita memilih jenis persoalan ketiga. Diberikan graf berbobot G, F, E, dan sebuah simpul A, tentukan lintasan terpendek dari A ke setiap simpul lainnya di G. Asumsi yang kita buat adalah bahwa semua sisi berbobot positif. Untuk menentukan lintasan terpendek dari suatu graf berbobot dapat digunakan algoritma Dijkstra dan algoritma hapus. Kita masuk ke contohnya. Penggantian peralatan. Sebuah perusahaan penyewaan pemilik mobil sedang mengembangkan sebuah rencana penggantian armadanya untuk 5 tahun. Tiap awal tahun, keputusan harus diambil apakah suatu mobil harus tetap dioperasikan atau diganti. Sebuah mobil harus dioperasikan paling tidak 1 tahun dan harus diganti setelah 3 tahun. Ini tabelnya, biaya penggantiannya adalah sebagai berikut. Ini pada tahun 1996, 14.000, 2-nya 5.400, 3-nya 9.800, begitupun seterusnya. Hipotesa atau kejadian atau eventnya dibuatkan gambar seperti ini, maka jalurnya seperti ini. Nanti kita dapatkan jalur terpendeknya dari 1996 sampai 1998 sampai 2000, yaitu 12.600. Jadi dari sini kita ambil yang jalur terpendeknya. Sini. Selanjutnya, algoritma Dijkstra. Algoritma Dijkstra adalah sebuah prosedur iteratif yang mencari lintasan terpendek antara A dan Z dalam graf dengan pembobot. Prosesnya dengan cara mencari panjang lintasan terpendek dari sebuah simpul pendahulu dan menambahkan simpul-simpul tersebut ke set simpul S. Algoritma berhenti setelah mencapai simpul Z. Tentukan lintasan terpendek dari A ke Z. Jadi kita menentukan lintasan terpendek dari A ke Z ini. Nah, untuk rute yang terpercaya tidak ada hambatan. Terpercaya, tidak macet, tidak kena tilang. Seseorang mengendarai mobil dari 1 ke 7 dengan alternatif rute dan kemungkinan untuk tidak terkena macet tersebut. Algoritma Dijkstra-nya, pelabelan permanen atau sementaranya. Ini bisa teman-teman lihat, maka jalur terdekat dari 1 ke 2 itu adalah 55 dengan rute terpendek 1, 3, 4, 2. Selanjutnya kita masuk ke pohon. Definisinya, pohon adalah graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Ini adalah pohon, dan ini bukan pohon, gambar ini bukan pohon. Jadi di antara gambar 4 ini ada 2 yang pohon, karena pohon itu adalah graf berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Kalau ini kan mengandung sirkuit, ini tidak. Sebenarnya hutan adalah kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Setiap komponen di dalam graf terhubung karena adalah pohon. Ini adalah hutan yang terdiri dari 3 buah pohon. Sifat-sifat pohon.
Teoremanya, misalkan G sama dengan FE adalah graf tak berarah sederhana dan jumlah simpulnya N, maka semua pernyataan di bawah ini adalah ekuivalen. G adalah pohon, setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal, G terhubung dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi, G tidak mengandung sirkuit dan memiliki M sama dengan N dikurang 1 buah sisi. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. G terhubung dan semua sisinya adalah jembatan. Teorema di atas dapat dikatakan sebagai definisi lain dari pohon. Kita masuk ke contohnya. Dari 8 batang logam yang berwarna kuning emas yaitu A, B, C, D, F, G, dan H di mana diperkirakan hanya satu terdapat di antara 8 batang tersebut yang merupakan batang emas asli sebagai logam mulia yang memiliki nilai jual tinggi. Untuk mengetahui asli atau palsunya batang emas tersebut digunakan timbangan neraca yang teliti sebagaimana salah satu alatnya. Batang emas asli mungkin lebih berat dan lebih ringan daripada batang emas palsu. Buatlah pohon keputusan untuk menentukan batang emas asli dengan cara menimbang paling banyak 3 kali. Ini adalah penyelesaiannya. B ini sebagai akar, E sebagai akar, dan D-nya sebagai akar. Jadi kita dapatkan ini. Selanjutnya kita masuk ke pohon rentang. Pohon merentang. Pohon merentang dari graf terhubung adalah graf merentang yang berupa pohon. Pohon merentang diperoleh dengan memutus sikuit di dalam graf. Ini G1, G2, T2, T3, dan T4-nya. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah pohon merentang. Graf tak terhubung dengan K komponen mempunyai K buah hutan merentang yang disebut hutan merentang. Aplikasi pohon merentang. Pertama, jumlah ruas jalan seminimum mungkin yang menghubungkan semua kota sehingga setiap kota tetap terhubung satu sama lain. Yang kedua, perutaian pesan pada jaringan komputer. Yang ini adalah gambar jaringan komputer, yang ini adalah pohon merentang multicast. Ini adalah contohnya, 3 buah pohon merentang minimumnya dari gambar ini. Ini ada 3 buah pohon merentang minimumnya, sehingga bobotnya sama yaitu 36. Mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan. Jika ada salah saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.